Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Erlanda Hamka Pradipta, mewakili dari kelompok 5, dan ada teman-teman saya dari kelompok 5, ada Ganyatul Fauziah, ada Renaldi Arya Permana, dan juga Desikri Ramadan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek besar untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah perancangan geometrik jalan. Langsung saja di table of contents kali ini, yang pertama itu ada pendahuluan, ada perancangan geometrik jalan, ada perencanaan drainase, ada perencanaan rambu dan marka, dan yang terakhir di bab 5 ada kesimpulan. Kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Latar belakangnya adalah jalan raya itu merupakan akses terpenting dalam sebuah distribusi lalu lintas perekonomian. Kelancaran arus barang, jasa, dan juga penumpang sangat berpengaruh pada perkembangan prasarana jalan raya. Selain itu juga perkembangan prasarana jalan dapat mempengaruhi pada pemerataan perkembangan suatu wilayah maupun negara itu sendiri. Pembangunan prasarana jalan juga dapat menjadi solusi dalam memecahkan isolasi bagi daerah terpencil demi meningkatkan perekonomian di daerah tersebut. Maka dari itu, jalan memiliki peran yang sangat besar dalam menunjang kemajuan serta mempercepat proses pembangunan. Lalu ada tujuan juga dari presentasi ini. Yang pertama itu mengetahui koordinat, jarak azimut, dan sudut tikungan. Yang kedua, menentukan jari-jari tikungan untuk horizontal dan juga vertikal pada jalan tersebut. Lalu ada menghitung stationing dan super elevasi. Lalu ada menggambar potongan melintang. Ada merencanakan besar galian dan timbunan yang diperlukan. Lalu ada merancang dan merencanakan sistem perangkat jalan berupa drainase jalan, serta rambu dan marka jalan. Yang selanjutnya ada perancangan geometrik jalan. Boleh di next slide-nya. Nah, untuk melakukan perancangan geometrik jalan, yang pertama adalah menentukan trase jalan. Untuk menentukan trase jalan, ada beberapa cara. Yang pertama, menggunakan jalur terpendek, trase tidak terlalu curam, dan mempertimbangkan jumlah galian dan timbunan. Sesuai dengan pertimbangan tersebut, maka didapatkan trase jalan pada peta kontur 7 sebagai berikut. Untuk tikungan pertama didapatkan sudut sebesar 159 derajat dan tikungan kedua didapatkan sudut sebesar 153 derajat. Yang selanjutnya ada klasifikasi kelas jalan. Ya, boleh di next slide. Nah, klasifikasi kelas jalan berdasarkan kemiringan jalan. Pembuatan tabel stationing dan persentase kemiringan dibuat berdasarkan sketsa dan data kontur. Untuk menghitung kemiringan dengan rumus kemiringan sama dengan beda tinggi dibagi jarak dikali 100%. Tabel di samping adalah tabel analisis data untuk menghitung kemiringan jalan berdasarkan rumus tersebut. Dari tabel tersebut didapatkan hasil kemiringan rata-rata sebesar 0,70%, maka ditentukan klasifikasi jalan tersebut adalah jalan datar. Selanjutnya ada menentukan nilai EMP berdasarkan medan jalan. Nilai faktor EMP maka dapat dihitung nilai LHR sebagai berikut. Untuk mobil penumpang nilainya 1870 dikali 1, mobil bus 130 kali 2, truk 62 kali 3, truk 54 kali 5, dan nilai LHR data didapatkan hasil sebesar 2.524. Dan untuk nilai LHR awal rencana dengan perhitungan sebagai berikut, didapatkan hasil sebesar 4.739,67 SMP. Untuk nilai LHR akhir umur rencana dengan perhitungan sebagai berikut, didapatkan hasil 9.430,94 EMP. Berdasarkan nilai tersebut, kategori golongan jalan didapatkan golongan kelas 3, tetapi arahan dalam pembuatan desain jalan ini adalah menggunakan jalan arteri kelas 1, maka kami akan mendesain jalan menggunakan jalan arteri kelas 1. Selanjutnya ada penentuan dimensi jalan. Dalam penentuan dimensi jalan menggunakan tabel tersebut dari TPGJAK, dan dari tabel tersebut ditentukan besar jalurnya 8 meter dibagi 2
mendapatkan hasil 4 meter dan bahu jalan sebesar 2 meter. Selanjutnya ada menghitung kecepatan rencana. Untuk menghitung kecepatan rencana, berdasarkan tabel tersebut, merancang kelas dengan kategori jalan arteri kelas 1 diperoleh kecepatan rencana antara 70 hingga 120 km per jam. Maka kecepatan rencana yang kami ambil sebesar 70 km per jam. Selanjutnya menghitung jarak pandang henti. Yang diketahui nilai VR yang tadi kami ambil sebesar 70 km per jam, lalu nilai FM-nya sebesar 0,313, maka JPH-nya menggunakan rumus tersebut mendapatkan hasil JPH sebesar 110,24 meter. Selanjutnya ada perhitungan jarak pandang menyiap dengan diketahui nilai VR kami ambil sebesar 70 km per jam dengan M sebesar 15 km per jam. Untuk menghitung T1, dengan rumus tersebut didapatkan 3,94 detik dan nilai T2 didapatkan hasil 9,92 detik. Untuk nilai A-nya dengan rumus tersebut didapatkan hasil 2,754 km per jam. Nilai D1-nya 66,19 meter, D2-nya 193,04, untuk D3-nya kami asumsikan sebesar 50 meter, dan D4-nya didapatkan hasil sebesar 128,693 meter, maka sigma D, yaitu perjumlahan dari D1 hingga D4, mendapatkan hasil 437,923. Maka mendapatkan jarak pandang menyiap dengan VR 70 km per jam, kami bulatkan sebesar 450 meter. Selanjutnya, perencanaan alinemen horizontal. Berdasarkan lintasan rencana peta kontur dengan skala 1:100, diperoleh titik koordinat pada aplikasi AutoCAD sebagai berikut. Titik D berada di 0,0, titik P1 218,97,0,62, titik P2 440,52,70,53, titik C 281,73 dan 51,25. Berdasarkan aplikasi AutoCAD, oleh jarak antar titik sebagai berikut. Dari titik D ke titik P1 diperoleh jarak sebesar 218, kami bulatkan sebesar 220, dan titik P1 dan P2 hasilnya kami bulatkan ke 232, dan titik P2 dan J kami bulatkan sebesar 370 meter. Dari hasil tersebut kami bandingkan dengan hasil perhitungan manual dengan cara untuk perhitungan D adalah akar dari X2 min X1 pangkat 2 ditambah Y2 dan Y2 dan Y1 pangkat 2. Dan dari rumus tersebut maka didapatkan nilai DP1, DP2, dan DP3 menunjukkan hasil yang sama dengan hasil di AutoCAD. Untuk sudut perhitungan tangan P1, dengan rumus tangan alfa DP1 X2 min X1 per Y2 min Y1, untuk perhitungan sudut dengan cara berikut didapatkan hasil yang sama dengan perhitungan di AutoCAD. Untuk perhitungan lengkung tikungan, dari data didapatkan data jalan sebagai berikut. Klasifikasinya jalan arteri kelas 1, kecepatan rencana 80 km per jam, lebar jalur jalan 2 kali 3,5 meter, lebar bahu 2 kali 2, dengan super elevasi normal sebesar 20% dan super elevasi maksimum sebesar 10%, dan jari-jari minimum 157 meter. Jari-jari minimumnya menghitung dengan cara sebagai berikut, didapatkan hasil 157 meter. Dan dari didapatkan jari-jari minimum sebesar 157 meter, maka berdasarkan tabel tersebut kami ambil jari-jarinya sebesar 286, maka dari jari-jari 286 didapatkan nilai V 70 km per jam dan nilai E 0,079 dan nilai LS sebesar 60. Selanjutnya ada perhitungan lengkung horizontal. Tikungan P1 diketahui bed
delta 1 sama dengan 180 dikurang 159 sama dengan 21 derajat. Lalu ada V rencana sama dengan 70 km per jam. R rencana sama dengan 286 meter. Imax sama dengan 10%. Lalu I rencana 0,079 tahun yang dibulatkan menjadi 7,9%. Lalu ada FM sama dengan 0,147. Perhitungan untuk panjang lengkung spiral LS berdasarkan waktu tempuh maksimum 3 detik untuk melintasi lengkung peralihan. LS sama dengan V rencana kali T per 3,6 sama dengan 70 kali 3 per 3,6 menghasilkan 58,3 meter. Lalu berdasarkan antisipasi gaya, sentrifugal, dan pengaruh kemiringan, LS sama dengan 0,022 kali VR pangkat 3 per RC kali C minus 2,727 V kali E per C. Lalu menghasilkan data 28,26. Berdasarkan kelandaian relatif maksimum, LS sama dengan IM dikurang IN per 3,6 kali RE. Dikali VR sama dengan 0,1 dikurang 0,02 per 3,6 dikali 0,025 dikali 70 sama dengan 62,2 meter. Nilai LS yang digunakan adalah LS terbesar yaitu 62,2 meter yang dibulatkan menjadi 65 meter. Delta S sama dengan 6,51. Delta C yang menghasilkan 7,98 derajat. Panjang bagian tikungan LC. LC sama dengan 20 meter, maka menggunakan lengkung SCS. Nilai C sama dengan 90,22 meter. Nilai YS sama dengan 2,46 meter. Nilai XS sama dengan 64,99 meter. Nilai K sama dengan 25,28 meter. Nilai P 0,31 meter. Nilai TS sama dengan 88,17 meter. Nilai IS sama dengan 5,88 meter. Lalu nilai kontrol sama dengan 178,34. Tikungan P2 diketahui beta 1 sama dengan 180 dikurang 143 menghasilkan 37 derajat. V rencana sama dengan 70 km per jam. R rencana 286 meter. Imax sama dengan 110%. I rencana sama dengan 0,079 yang dibulatkan menjadi 7,9%. FM sama dengan 0,147. Perhitungan untuk panjang lengkung spiral S berdasarkan waktu tempuh maksimum 3 detik untuk melintasi lengkung peralihan. Hasil nilai S sama dengan 58,3 meter. Berdasarkan antisipasi gaya sentrifugal dan pengaruh kemiringan. Hasil nilai LS sama dengan 28,26 meter. Berdasarkan kelandaian relatif maksimum, nilai LS sama dengan 62,2 meter. Nilai LS yang digunakan adalah LS terbesar yaitu 62,2 meter yang dibulatkan menjadi 65 meter. Nilai theta S sama dengan 6,51. Nilai delta C 23,9823 derajat. Panjang bagian tikungan LC, nilai LC sama dengan 20 meter, maka menggunakan lengkung SCS. Nilai C sama dengan 10,37 meter. Nilai YS sama dengan 2,46 meter. Lalu nilai XS sama dengan 64,99 meter. Nilai K 25,28 meter. Nilai P 0,31 meter. Nilai TS sama dengan 78,47 meter. Nilai IS sama dengan 5,88 meter. Dan nilai kontrol 156,94. Berikut adalah gambar lengkung horizontal P1 dan
lengkung horizontal P2. Lalu berikutnya ada pemeriksaan pelebaran perkerasan. Perhitungan pelebaran pada tikungan P aksen sama dengan 2,4 ditambah dalam kurung R akar R pangkat 2 dikurang P pangkat 2 yang menghasilkan 2,5 meter. Lalu nilai TD sama dengan 0,28 meter. Nilai Z 0,023 meter. Nilai B sama dengan 7,5 meter. Dari analisis perhitungan pelebaran pada tikungan ditemukan bahwa nilai B lebih kecil dari L, maka nilai tidak diperlukan penambahan pelebaran pada tikungan di titik P1 dan P2. Perhitungan kebebasan samping pada tikungan. VR sama dengan 65 km per jam, nilai R rencana sama dengan 286 meter, nilai JPH sama dengan 115 meter. Lalu nilai θ sama dengan 11,52 derajat, nilai M sama dengan 5,76 meter. Didapatkan hasil perhitungan kebebasan samping pada tikungan P1 dan P2 adalah 5,76 meter. Diagram superelevasi tikungan P1 tipe SCS. Satu perhitungan kebebasan samping pada tikungan. Perhitungan titik statoning yang berada pada tikungan P1 menghasilkan nilai LS 65 meter, nilai IN 2%, nilai IMAX sama dengan 10%, nilai D 218,99 meter, nilai TS sama dengan 88,17 meter, nilai I total sama dengan 0,12, nilai A 10,83 meter, lalu nilai P1 sama dengan 218,99 meter, nilai TS sama dengan 0 tambah 130,82 meter, nilai TCS 192,82 meter, nilai TCS 0 sama dengan 0,235,59 meter, nilai STAST sama dengan 0 plus 300,59. Ada diagram super elevasi. A diagram super elevasi tikungan P2 tipe SCS. Satu perhitungan titik statoning pada tikungan P2. Nilai LS 70 meter, nilai IN 2%, nilai IMAX 10%, nilai D2 231,32 meter, nilai TS sama dengan 78,47 meter, nilai I total 12% yang dibuat menjadi 0,12, nilai A 10,33 meter. Lalu nilai STAP2 ada 450,22 meter, nilai STATS 0 plus 371,75 meter, nilai STASC 0 plus 436,75 meter, nilai STACS sama dengan 0 plus 556,38 meter, nilai STAST sama dengan 0,621,38 meter. Berikut adalah hasil profil tanah asli dengan jarak setiap 50 meter. Lalu ada perencanaan lengkung vertikal. Perhitungan lengkung vertikal cekung P1, pelandaian nilai A sama dengan 4,5%. Nilai JPH hitungan sama dengan 118,69 yang dibulatkan menjadi 120 meter. Menurut tabel Bina Marga, nilai VR sama dengan 50 M. Untuk jarak pandang menyiap atau JPM, H1 sama dengan 1,2 meter, H2 sama dengan 1,2 meter. Berdasarkan jarak pandang di luar dan di dalam daerah lengkung dengan GPM, nilai L sama dengan 50 meter. Lalu berdasarkan jarak pandang di luar dan di dalam daerah lengkung, SL dengan GPM, nilai LV sama dengan 50 meter. Lalu perhitungan lengkung vertikal cekung, perhitungan nilai LV sama dengan 42,4 meter, maka diambil LV terpanjang yakni 42,4 meter yang dibuatkan menjadi 45 meter. Nilai IV sama dengan 0,21 meter. Posisi kedudukan dan elevasi di lengkung vertikal cekung STA 0 plus 214,91. Nilai STA VLP sama dengan 0 plus 196,47. Lalu ada elevasi PLV yang menghasilkan nilai 58,85. Titik antara PLV dan PPV adalah 0 plus 207,72. Lalu nilai X sama dengan 11,25 meter. Nilai Y menghasilkan 0,2093. Lalu nilai elevasi 30,38 meter. Nilai PPV 0 plus 2189. Lalu nilai X sama dengan 0,1976 meter. Elevasi PPV 94,71 meter. Lalu titik antara PPV dan PTV yaitu menghasilkan elevasi 123,66. Lalu nilai PTV sama dengan 99,315 meter. Lalu perencanaan lengkung vertikal. Perhitungan lengkung vertikal cekung P2 pelandaian A
0,32%, yang dibuatkan menjadi 4,5%. Nilai JPH hitungan sama dengan 269,88 yang dibulatkan menjadi 270. Menurut tabel Bina Marga, nilai VR sama dengan 50 meter untuk jarak pandang menyiap H1 dan H2 nilai sama itu 1,2. Berdasarkan jarak pandang di luar dan di dalam daerah lengkung SL dengan GPM sama dengan 50 meter. Berdasarkan jarak pandang di luar dan di dalam daerah lengkung SL dengan GPM, nilai L sama dengan 50 meter. Lalu ada perhitungan lengkung vertikal cekung. Nilai LV sama dengan 12,8, maka diambil LV terpanjang yakni 42. Nilai IF 0,018 meter. Posisi kedudukan elevasi di lengkung vertikal cekung STA plus 0 plus 449. Nilai PLV yakni 0 plus 428. Lalu ada elevasi PLV 41,4 meter. Titik antara PLV dan PPV yaitu 0 plus 438,5. Nilai X 10,5 meter. Nilai Y 0,004 meter. Lalu nilai elevasi 68,69 meter. Lalu nilai PPV 0 plus 449. Nilai X sama dengan 0,016 meter. Nilai elevasi PPV 96,081. Titik antara PPV dan PTV STA sama dengan 0,52,64. Lalu nilai PTV STA PLV sama dengan 0 plus 470. Lalu nilai elevasi PLV 449,105 meter. Berikut perhitungan galian dan timbunan. Galian berikut ini adalah perhitungan galian tanah untuk trase jalan. Luas galian 1 menghasilkan 322,659 meter. Galian 2 12,070 meter. Total luas galian sama dengan 334,729 meter. Volume galian luas dikali lebar jalan sama dengan 334,729 meter dikali 7 meter sama dengan 2.343,103. Lalu nilai timbunan pertama 2.646,899 meter. Timbunan 2 sama dengan 5.616,898. Total luas timbunan sama dengan 8,259,797 meter. Volume timbunan luas kali lebar jalan sama dengan 8.259,797 meter dikali 7 meter sama dengan 57.818,579 meter. Berikut selisih galian dan timbunan. Dari hasil perhitungan tersebut didapatkan selisih antara galian dan timbunan sebagai berikut. Volume timbunan dikurang volume galian sama dengan 57.818,579 meter dikurang 2.343,103 meter yang menghasilkan 55.475,476. Berikut potongan melintang jalan dan gambar terase jalan dengan lengkung. Dan ini plan and profil jalan. Ya, masuk ke peranan drainase, bisa dilihat ini tabel curah hujan maksimum harian rata-rata trase jalan. Lalu ini ada tabel perhitungan parameter statistik curah hujan dengan normal dan gumbel. Lalu ada perhitungan parameter statistik curah hujan dengan distribusi log normal dan log persen 3. Di perencanaan drainase tersebut bahwa parameter statistik yang memenuhi syarat adalah log persen tipe 3. Lalu ada di bagian curah hujan rencana. Di sini bisa dilihat perhitungan dari curah hujan rencana, lalu mendapatkan hasil XR sama dengan 10 log XR plus KT dikali SD. Lalu ini ada rumus waktu konsentrasi, bisa dilihat, dan mendapatkan hasil 1,259 dibulatkan menjadi 2 jam. Lalu di sini ada juga intensitas hujan rencana dengan rumus berikut, lalu dan mendapatkan hasil 32,89 mm per jam. Lalu dicari debit banjir rencana dengan rumus berikut, lalu diketahui 0,278 dikali C dikali I dikali A, dan mendapatkan debit banjir rencana dengan hasil 0,0548 meter kubik per DT. Nah, di sini ada perhitungan dimensi dan debit saluran tepi. Bisa dilihat perhitungannya dari FD sendiri mendapatkan hasil 0,046, lalu D sama dengan 0,159 meter, lalu B mendapatkan hasil 0,132 M, lalu W mendapatkan hasil 0,282 meter. Ini ada perhitungan dimensi dan debit saluran tepi. Di sini juga ada tabel harga koefisiensi kekasaran dinding menurut Manning.
dan mendapatkan hasil 1,7%. Lanjut, di sini ada perhitungan dimensi dan debit gorong-gorong. Jenis gorong-gorong itu ada 3. Yang pertama ada pipa baja bergelombang, lalu ada polivinil klorida, lalu ada beton. Dan di sini FE mendapatkan hasil 0,685 D kuadrat, lalu FD sama dengan 0,046 meter kuadrat, lalu D itu sendiri mendapatkan hasil 0,3. Di sini ada perhitungan gorong-gorong direncanakan memakai jenis material beton bertulang dengan kecepatan aliran yang diizinkan. Lalu didapatkan hasil yakni diizinkan tidak lebih dari 11,6%. Lalu berikut adalah alignment vertikal drainase. Di sini ada potongan melintang jalan dan drainase jalan, bisa dilihat. Lanjut. Lalu sini ada potongan tipikal drainase. Yang pertama ada saluran tepi, yang kedua ada gorong-gorong. Baik, kita masuk ke bab 4, yaitu perancangan rambu dan marka. Yang pertama itu ada marka jalan, ditempatkan pada perkerasan jalan setelah adanya marka garis. Di sini kita bisa lihat di titik 3 dan juga titik 5 ada garis pemisah. Di titik 3, 1,5 dan 0,15 itu garis peringatan minimal 50 meter. Dan ada sesuai panjang dari L itu garis pendekatnya yang kita ketahui L adalah 0,3 dikali kecepatan rencana dengan satuan kilometer per jam. Dan di sana juga kita ada melihat ada persimpangan sebuah marka serong atau yang bisa kita sebut chevron. Lalu di sini ada marka garis pemisah pada daerah pendakian. Di saat ada yang menurun, ada marka garis tepi dan juga marka batas jalur. Yang dari setiap menurun, mendaki di jalur pendakian itu harus selalu ada sumbu perkerasan, median batas lajur, dan juga marka garis tepi di ujung kanan dan di ujung kiri. Kita masuk ke bab terakhir, kesimpulan dan juga syarat. Kesimpulan dari kita adalah perencanaan jalan dari stasiun D ke stasiun J dilakukan dengan penentuan titik koordinat dan perencanaan trase jalan. Titik-titik yang dilewati oleh trase jalan dalam perencanaan ini adalah yang pertama ada titik D dengan koordinat XD sama dengan 0,00 banding YB sama dengan 0,00. Titik P1 koordinat yaitu XP1 sama dengan 218,97 banding YP1 sama dengan 0,62. Lalu ada titik P2 koordinat yaitu XP2 sama dengan 440,52 banding YP2 sama dengan 70,53. Lalu ada titik J koordinat yaitu XJ sama dengan 281,73 banding YJ sama dengan 51,25. Lalu juga ada jalan rencana dibuat dengan spesifikasi jalan arteri kelas 1 dengan kecepatan rencana sebesar 80 km per jam. Yang pertama itu ada perencanaan tikungan P1 dengan jenis spiral circle spiral atau SCS, jari-jari rencana sebesar 286 meter dan sudut sebesar 21 derajat. Lalu ada perencanaan tikungan P2 dengan jenis spiral circle spiral atau SCS juga, jari-jari rencana sebesar 286 meter dan sudut sebesar 37 derajat. Jadi yang membedakan adalah hanya dari derajatnya. Lalu yang ketiga dalam perencanaan alignment vertikal diperoleh 2 lengkung vertikal cekung P1 dan juga P2. Perolehan tersebut didapatkan atas keberhasilan nilai jarak pandang yang masih di bawah acuan nilai jarak pandang yang telah ditetapkan. Saran dari kelompok kami, kelompok 5, atas diskusi yang telah kami lakukan dari semua penelitian yang telah kami buat dan juga laporan yang sudah kami rancang, bahwa yang pertama adalah dalam perencanaan geometrik jalan sebaiknya dilakukan panduan perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga ataupun MKJI 1997 supaya memiliki acuan yang lebih konkret. Lalu yang kedua, tidak hanya menggunakan peta topografi, tetapi dibutuhkan beberapa sumber sebelum perencanaan geometrik jalan seperti peta tata guna, lahan, maupun rawan bencana agar perencanaan geometrik jalan raya dapat terlaksana dengan baik.